Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid-dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi. Allahumma nawwir qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, menjelaskan, yaitu masih termasuk dalam bagian bab yang pertama dari Kitabul Awwal, bagian daripada bab pertama, tapi pasal kedua, yaitu faslun fi bayanil ilmil mahmudi wal madmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Ay faslun fi bayanil ilmil mahmud. Ay hada utawi ini faslun, itu pasal. Ini adalah pasal fi bayanil ilmi, yang menjelaskan, di dalam menjelaskan ilmu al-mahmudi yang terpuji, wal madmumi dan yang tercela, ilmu yang tercela. Ada ilmu yang dipuji, ada ilmu yang tercela. Yang mana di sini ada satu yaitu ilmul mahmud wal ilmul musil ilallah, al ilmu al musilu ilallah, ilmu yang menyampaikan kepada Allah, itu ilmu yang terpuji. Jadi setiap ilmu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu itulah ilmu yang terpuji. Sedangkan al ilmu bit talasimi was sihri wal madmumi, dan ilmu yang tercela, yaitu ilmu yang berkaitan dengan sihir dan lain-lain, hipnotis, ilmu-ilmu seperti itu digunakan untuk menipu orang. Wabayani, dan memalingkan orang daripada Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan ruqyah atau yang sebagaimana sekarang ini ada seorang ustadz, seorang ulama senior saya, termasuk guru saya di Sidogiri itu, beliau mendalami ilmu tentang seperti itu. Beliau nama Facebooknya itu MW Ong, cari aja di Facebook. Beliau adalah pakar di dalam dunia begituan, dan itu termasuk bagian daripada yang baik, yang menyampaikan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui dunia mistik seperti itu. Wa bayani fardil aini, dan menjelaskan fardu ain, wa fardil kifayati, dan fardu kifayah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi ing lafad maf'ul daripada qala titik 2 di sini. Jumlah ini adalah maf'ul daripada, jadi tolabul ilmi ini mubtada faridatun khobar, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari maf'ulun bihi fi mahallin nasbi maf'ulun bihi daripada qala. Tolabul ilmi utawi mencari ilmu, faridatun itu wajib, itu fardu ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim, orang Islam. Famimma moko iku di antara yajibu yang wajib, alaihi bagi muslim, ba'da bulughihi setelah baliknya orang muslim, wa islamihi dan Islamnya si muslim. Apa yang wajib? Famimma yajibu ayya'lama, opo hendak mengetahui sapa muslim kalimat syahadati, ing arti daripada ing kedua kalimat syahadat. Harus tahu pada dua kalimat syahadat. Wa fahima, dan faham sapa muslim maknahuma ing, kalau sopo itu fa'il, kalau ing itu maf'ul. Wa fahima, dan faham sapa muslim maknahuma ing objek, kalau subjek itu fa'il,
sopo orang atau sesuatu. Makna huma ing arti daripada dua kalimat syahadat ini. Jadi seorang muslim harus tahu dua kalimat dan faham arti daripada dua kalimat syahadat. Akan tetapi walaisa dan tidak wajib alaihi bagi muslim ahkamuhuma opo hukum-hukumnya dua kalimat syahadat ini. Menetapkannya itu bil barohin, hukum-hukum menetapkannya itu dengan bil barohini, dengan dalil-dalil. Bil barohini dengan dalil-dalil, dalil akal atau dalil nakal. Bal yakfi, bahkan cukup bagi muslim, cukup ayat takida opo hendak yakin sopo muslim dalika ing makna kalimat syahadat itu min ghairi raibin, tanpa keraguan, wasyakin dan keraguan, kemamangan. Arti raib dengan syak ini sama. Walau ala sabili taklidi, walau ala sabili taklid, harus ya cukup yakin meskipun dengan cara ikut-ikut taklid. Walau ala sabili taklidi, meskipun adanya keyakinan, ay walau kana al-i'tiqad, i'tiqadul muslim ala sabili taklidi, itu berdasarkan jalan taklid. Ini membuang kana dan isimnya setelah lau itu dibuang. Wahakada dan begitu. Wahakada lan iku koyo iki. Dan seperti ini karena ada yaf'alu, mengerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah iku melakukan, berinteraksi, ya, diamalkan oleh Rasulullah dengan siapa? Biman, dengan orang. Ya selamu yang masuk Islam, sapa man min ajlafil arabi, dari orang-orang yang orang-orang desanya, orang-orang yang belum bisa, orang-orang Arab ya, orang-orang yang belum bisa menalar dengan baik lah istilahnya, yang ikut-ikut Islamnya, ikut-ikut. Cuma ba'da dalika, setelah masuk Islam, setelah Islam mengetahui kalimat syahadat dan artinya, meskipun tidak usah pakai dalil-dalil, yastagilu, menyibukkan sopo muslim bita'allumima dengan mempelajari sesuatu, ya tajaddadu, yang terus update, opo ma alaihi bagi muslim, harus belajar sesuatu yang update terhadap seorang muslim. Apa saja yang dari perkara yang update itu? Min awamirillahi, daripada perintah-perintah Allah. Kasolati, seperti solat barusan duhur. Nanti kalau asar masuk waktu asar, maka wajib bagi dia belajar untuk solat, tentang solat asar dan seterusnya. Biasa bitajaddudil awamiri, berdasarkan update-nya perintah. Fa yata'allamu, maka belajar sopo muslim as-sholata ing solat. Soponya fa'ilnya dhamirwa kembali pada muslim, as-sholata jadi maf'ul, maka dia bilang ing. Fa yata'allamu, maka belajar sopo muslim as-sholata ing solat inda wujubiha, ketika wajibnya solat. Wajib belajar solat ketika wajib solat. Wa yasta'iddu, dan bersiap-siap sopo muslim laha, untuk solat, qabla wujubiha, sebelum wajibnya solat. Belajar solat ketika wajib, tapi bersiap-siap untuk melakukan solat qabla wujubiha, sebelum wajibnya solat, ya, sebelum wajibnya melakukannya itu harus disiapkan memang. Wa kadzalika, tapi tidak wajib, tapi bersiap-siap, artinya tidak berdosa. Tapi kalau sudah datang waktunya, ya harus siap, wajib sudah, berdosa kalau tidak dia kerjakan. Wa kadzalika, dan iku sama seperti salat, asyamu utawi puasa. Wajibu, dan wajib alaihi bagi muslim ta'allumuz zakati, opo belajar tentang zakat. Ingkana, kapan wajibnya dia belajar zakat? Ingkana, apabila ada sopo muslim yang memiliki sopo muslim ma ing harta, tajibu yang wajib fihi, di dalam harta tersebut. Apa yang wajib? Az-zakatu, opo zakat, fa'il daripada tajibu. Inda tamamil hauli, ketika kapan wajib melakukan zakat? Inda tamamil hauli, ketika sempurnanya 1 tahun.
durasi haul 1 tahun. Ba'dal islami, wajibnya belajar tadi itu setelah Islam. Setelah masuk Islam, hari ini seumpamanya masuk Islam, maka tapi dia sudah berdagang memang sekarang, maka tahun depan pi baru zakat, atau tahun depan pi baru zakat fitrah, begitu. Yang berkaitan dengan haul ya. Tapi kalau kayak zakat fitrah itu enggak, tetap wajib dia. Wajib meskipun lahir sore-sore seumpamanya, lahir sore-sore Ramadan, hari Ramadan terakhir sorenya lahir. Nah, maka wajib itu sudah. Wajib zakat. Wala yalzamu, dan tidak wajib. Wa inna ma yajibu, hanya saja ya wajib alaihi bagi muslim dalika apa kewajiban tersebut biqadril hajati, dengan kadar kebutuhan. Wa yanbuhu ala wujubil haji, dan mengingatkan, wa yunabbahu, dan diingatkan, ala wujubil haji, atas wajib haji, alaihi bagi muslim. Tapi wala yalzamu, tidak harus, hu ing muslim, al mubadaratu, opo cepat-cepat, ila ta'allumi ilmihi, pada mempelajari ilmunya haji. Tidak usah cepat-cepat, karena waktunya haji itu sudah ditentukan bulannya. Kamala tajibu, sebagaimana tidak wajib alaihi bagi muslim yang baru masuk Islam atau baru balik ini, al mubadaratu, apa cepat-cepat, ya, respon dengan cepat, ila adaihi, untuk melaksanakan haji. Tidak harus langsung, tapi ada syarat-syaratnya. Wajibu, dan wajib alaihi bagi muslim, ayata allama, opo. Jadi ayata allama ini adalah fi'il dan fa'il. Kemasukan an boleh menjadi fa'il daripada yajibu. Wajibu, dan wajib alaihi bagi muslim, ayata allama, opo hendak belajar, sopo muslim. Jadi sopo itu fa'il, dhamir huwa ya'udu ilal muslimi. Ma yajibu ta'allamu, ma opo mempelajari sesuatu. Yajibu, yang wajib alaihi bagi muslim, wajib apa? Tarkuhu, opo yajibu tarkuhu, opo meninggalkan sesuatu tersebut. Wajib juga mempelajari sesuatu yang wajib untuk dihindari. Minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat. Alama maril ayami, berdasarkan berputarnya waktu sepanjang hari. Bihasabi ma tamussu ilaihil hajatu, berdasarkan sesuatu yang menyentuh bagi muslim al hajatu, apa kebutuhan. Berdasarkan update yang datang tadi itu, maka wajib dipelajari dan wajib menghindari. Harus ditahu dulu apa saja maksiat itu, baru dihindari. Sekarang fa'in khatara bibalihi, apabila terbesit bibalihi, di dalam hatinya muslim, syakun, opo keraguan. Apabila terbesit di dalam hatinya sebuah keraguan, fi mu'taqadatihi, di dalam keyakinannya muslim, wajib, maka wajib alaihi bagi muslim, al haudu, opo mendalami, fit ta'allumi, di dalam belajar, wan nadhari, dan berfikir, merenung, biqadri ma yuzilu syakkah, biqadri ma, berdasar dengan kadar, yuzilu, menghilangkan, apa ma'asyaka, ing keraguan. Jadi ketika terbesit di dalam hati seseorang yang menyebabkan keraguan di dalam keyakinannya, di dalam akidahnya, maka orang tersebut wajib mendalami tentang ilmu tauhid juga. Dengan kadar sekiranya keraguan itu hilang. Setelah itu sudah. Wa ta'allumi, wa ta'allumul ilmi alladhi bihi najatu anil muhlikati wal fawzu bin darajat. Wa ta'allamal ilma,
wa ta'allama wa yajibu alaihi ay yata'allamah wa ta'allama wa ta'allumul ilmi ladina mubtada ini. Wa ta'allumul ilmi, adapun mempelajari ilmu. Alladzi yang bihi dengan Allah, dengan ilmu tersebut. Wa ta'allumul ilmi utawi mempelajari ilmu. Alladzi yang bihi dengan alladzi an-najatu opo keselamatan minal muhlikati daripada sesuatu yang mencelakai, wal fauzu dan mendapatkan bidarajati dengan derajat yang mulia. Jadi ilmu wajib mempelajari ilmu yang mana dengan ilmu tersebut adapun belajar ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa lolos dari hal-hal yang mencelakai dan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan derajat yang tinggi, wa tahsiluhu dan menghasilkannya aidon halnya juga fardun itu wajib. Wa ta'allumul ilmi fardun, adapun mempelajari ilmu fardun itu fardun alaihi bagi muslim. Wa ma wara'a dzalika minal ulumi wa ma wara'a dzalika dan selebihnya daripada adapun selebihnya daripada hal-hal yang dibutuhkan tadi itu fardu kifayatin iku fardu kifayah la fardu ainin bukan fardu ain, lanya huruf atau I'lam ketahuilah anna darajatal ulumi, ketahuilah bahwasanya derajat ilmu biqadri kurbiha itu berdasarkan berdasarkan dekatnya ilmu tersebut min ulumin ilmil akhirati daripada ilmu akhirat, wa bu'diha dan berdasarkan jauhnya daripada ilmu akhirat. Wa kama anna ulumas syar'iyyati sebagaimana bahwasannya ulumas syar'iyyati ilmu syariat tafdulu itu mengungguli opo ilmu syariat ala ghairiha daripada ilmu selainnya syariat minal ulumi daripada ilmu-ilmu, sebagaimana ilmu syariat mengungguli daripada ilmu yang lain. Fal ilmu maka utawi ilmu alladzi yang yata'allaku berkaitan opo alladzi bihaqaiqi syar'iyyati dengan hakikat syariat. Haqaiqi syar'iyyati yafdulu itu unggul ya. Ilmu yang berkaitan dengan syariat, hakikat syariat itu unggul. Ya, namanya unggul berarti mengungguli, ada yang diungguli. Alama yata'allaku bidawahiril ahkami, mengungguli daripada ilmu yang berkaitan daripada ilmu yata'allaku yang berkaitan opoma bidawahiril ahkami dengan dohir-dohirnya hukum. Jadi ilmu-ilmu hakikat syariat itu lebih unggul, mengalahkan daripada ilmu dohir dalam hukum-hukum. Sekarang fal faqihu maka utawi faqih, adapun utawi orang yang ahli fikih, yahkumu itu menghukumi sopo faqih al-dhahiri berdasarkan dohir, bisihati apakah menghukumi dengan sah, wal fasadi dan tidak sah, rusak, tidak sah. Selebihnya itu di atasnya ilmu yang membahas tentang sah dan tidak sah, wa wara'ahu dan ikut tetap di selebihnya ilmu dohir ini, ilmun utawi ilmu ya'rifu mengetahui sopo orang yang berilmu bihi kelawan ilmu kaunal ibadati ya'rifu kaunal ibadati adanya ibadah makbulatan iku diterima au mardudatan atau ditolak, maf'ul khobar dari kana, sedangkan kanahnya sendiri ini jadi maf'ul daripada ya'rifu. Boleh juga jadi naibul fa'il yu'rafu bihi kaunul ibadati, boleh. Wadhalika demikian itu min ulumis sufiyati, wadhalika utawi ini selebihnya daripada ilmu zahir, yaitu mengetahui ilmu apakah ibadah diterima atau ditolak.
Itu min ulumis sufiyati, itu diantara ilmunya orang-orang ahli tasawuf, ahli tarekat. Alama sayati, berdasarkan apa-apa yang akan kami jelaskan nanti di bab Al-Kitabur Rabi, ilmu-ilmu yang ilmu seperempat daripada kitab ini yang akan membahas tentang ilmu tasawuf, ilmu tentang hati, ilmu batin. Wal ulama ul masyhuruna. Sekarang ulama ahli fikih yang mengumpulkan keilmuan-keilmuan secara total, baik ilmu dohir, batin, ya, hakikat juga. Wal ulama utawi ulama al masyhuruna, yang terkenal, alladzina, yang ittakhoda, menjadikan, annasu sapa manusia, madzahibahum ing, menjadikan madzahibahum ing mazhabnya manusia, waqtadau, dan mengikuti sapa annas bihim, dengan al ulamaul masyhur. Adapun ulama masyhur ini, kanu, ada sapa ulama masyhur, ya, isimnya domirhum yang kembali kepada al ulama al masyhur. Qad jama'u, ikut telah menyampaikan khobar daripada kanu. Qad jama'u, telah mengumpulkan, dikumpulkan sapa ulama al masyhur baina ilmil fikih, antara ilmu fikih, wa baina ulumil haqaiqi, dan antara ilmu hakikat, wa bainal amali, dan antara mengamalkan biha, dengan ilmu fikih dan ilmu hakikat. Ulama masyhur yang dijadikan panutan, dijadikan mazhab oleh manusia sampai saat ini, itu sudah lengkap paketnya. Beliau itu mengumpulkan antara ilmu dohir dan ilmu hakikat, lalu mengamalkannya. Wa innama, hanya saja, yu'rafu, diketahui, dalika apa mengkono qad jama'u baina ilmil fikhi wa baina ulumil haqaiq. Bagaimana kita mengetahuinya bahwasanya mereka sudah menggabung antara zahir dan batin? Iku bil kasfi, dengan mengungkap, an ahwalihim, tentang keadaan mereka, ulama masyhur. Wa naqli aqwalihim, dan menukil perkataan-perkataan mereka. Kita mengungkap keadaan mereka, ahwal, keadaan hati mereka, tingkah laku mereka, bagaimana mereka berinteraksi, dan juga dengan cara menukil perkataan-perkataan mereka. Wahum utawi al ulama al masyhurun, asy-Syafi'iyyu khamsatun, iku 5, khobar dari hum. Sedangkan asy-Syafi'iyyu badal daripada khamsatun. Badal ba'dun min kullin, di rincian, ya. Asy-Syafi'iyyu, rupane Imam Syafi'i, wa Maliku, atau wa Malikun, dan Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Sufyan ats-Tsauri, rahmatullahi, utawi rahmatnya Allah, alaihim, semoga tercurahkan kepada mereka, panutan-panutan kita 5 ulama ini. Wa kullu wahidin, adapun tiap-tiap individu, minhum, daripada Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Sufyan ats-Tsauri ini, karena ada sapa kullu wahid, isimnya kana, yaitu domir huwa yang kembali kepada kullu wahid. Karena ada sapa kullu wahid, abidan, itu hamba. Tiap-tiap daripada individu 5 orang ini, abidan, itu seorang ahli ibadah, wa zahidan, dan orang yang zuhud, wa aliman, dan orang yang sangat alim, fi ulumil akhirati, di dalam ilmu akhirat, kama kana, sebagaimana ada sapa kullu wahid, aliman, itu alim, bi ulumil fikhi, orang yang sangat paham dengan ilmu fikhi, al-zahiri, yang zahir. Alladhi, yang yata'allaqu, berkaitan, apa alladhi bimasalihil khalqi, dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Wa kanu, dan ada sapa 5 ulama ini, yuriduna bi jami'il ulumihim, mereka yuriduna, menginginkan dengan ilmu mereka, wajhallahi, ing ridhonya Allah. Mereka ini sudah menguasai ilmu zahir, batin, mengamalkannya itu, kemudian niat mereka dengan ilmu mereka itu adalah ridhonya Allah. Fahadihi, maka inilah
khamsu hisolin, 5 perkara atba'a mengikutkan hum ing ulama fuqahaul asri sopo ahli fikihnya masa min jumlatiha daripada secara global ya, daripada secara global fi khoslatin wahidatin di dalam satu kesimpulan, dalam satu sifat. Wahia utawi khoslah al-wahidah, khoslah wahidah, satu kesimpulan itu. At-tashmiru itu tasmir. Tasmir kalau dilihat di sini adalah aibadul juhdi listimbatil ulumil fiqh wa syariat, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menggali sebuah hukum daripada Al-Quran, hadis ya. Kemudian mengeluarkan sebuah hukum dalam fikih dan syariat. Wal mubalaghah dan sangat intens fi tafari'il fikhi di dalam membahas cabang-cabang ilmu fikhi. Li'annal khisal al arba, karena sifat-sifat ya, al arba yang 4. Li'annal khisal al arba'ah, karena sifat-sifat al arba'ah yang 4 la tasluhu itu tidak pantas, tidak relevan illa lil akhirati, kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khoslatu, adapun inilah satu, yaitu istimbat ini. Tasluhu itu al-wahidatu yang satu, tasluhu itu relevan, itu cocok. Apa khoslah wahidah lid dunya, untuk dunia, wal akhirati dan akhirat. Wa nahnu, dan kita nuridu sekarang, wa nahnu tawe kita nuridu iku menyampaikan, anggaplah meriwayatkan, mewaridkan min ahwalihim daripada keadaan-keadaan mereka, ma yadullu, ma ing sesuatu yadullu menunjukkan apa ma ala hadhil hisali terhadap 4 perkara, terhadap inilah perkara al-arba' yang 4 sifat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Sedangkan satu sifat itu adalah istimbat, itu berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sedangkan yang ini khusus berkaitan dengan akhirat saja. 4 perkara ini. Nah, apa? Amma Syafi'iyu, adapun Imam Syafi'i, rohimah semoga merahmati hu ing Imam Syafi'i Allahu subhanahu Allah. Fayadullu moko iku. Amma syarat fa-nya jawab. Lafaz setelah amma mubtada, setelah fa itu jadi khabar. Fayadullu moko iku menunjukkan ala kaunihi atas adanya Imam Syafi'i abidan. Jadi masdar, karena yang berupa masdar, maka isimnya ada isim yang dimudhofkan, domir yang dimudhofkan ini langsung menjadi isimnya, sedangkan ini khobarnya abidan. Kala kaunihi atas adanya Imam Syafi'i abidan iku seorang hamba, seorang ahli ibadah. Annahu, bahwasannya karena ada sopo Imam Syafi'i yuksimu membagi sopo Imam Syafi'i al-laila ing malam, membagi pada malam salasata ajzain ing 3 malam, 3 bagian. Malam dibagi menjadi 3 oleh beliau. Salah sulusan ing rupani sepertiga lil amali untuk kerja. Kerjanya ulama ya paling mengajar, berpikir, diskusi begitu, berinteraksi dengan orang-orang. Wasulusan, dan sepertiga disolati untuk sholat, untuk Allah, murni beribadah, tidak ada interaksi dengan selain Allah. Wasulusan, dan sepertiga lin naumi untuk istirahat. Waqala, dan berkata Ar-Rabi'u sopo Imam Rabi', salah satu santrinya Imam Syafi'i, karena ada ing lafat titik 2 ing lafat maf'ul ya, maf'ul qala. Karena ada Syafi'i sopo Imam Syafi'i, rahimah semoga merahmati hu ing Imam Syafi'i Allah sopo Allah taala halim mahlur sopo Allah. Ada Imam Syafi'i yakhtamu iku menghatamkan khobar daripada kana, iku menghatamkan khobar jumlah fi'liyah
Sapa Imam Syafi'i, fa'ilnya dhamir kembali kepada Imam Syafi'i Al-Qur'an ing Quran. Fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i pada bulan Ramadan seperti ini menghatamkan sittina marrotan ing 60. Apanya? Kalinya hatam 60 kali dalam bulan Ramadan. Kullu dzalika utawi tiap-tiap satu kali hataman iku fis sholati di dalam sholat. Jadi hatam 60 kali di dalam sholat. Mungkin dalam sholat tarwihnya ya, seperti Wakana dan ada Al-Buwaiti sopo Imam Al-Buwaiti. Wakana dan ada sopo Al-Buwaiti. Ahadu ashabihi. Rupane salah satu santrinya Imam Syafi'i yakhtamu iku menghatamkan sopo Al-Buwaiti Al-Qur'ana ing Qur'an. Fi kulli lailatin di dalam tiap-tiap malam. Dalam tiap malam Al-Buwaiti hatam 1 kali. Kalau Imam Syafi'i 60 kali dalam 1 bulan. Berarti 2 kali Imam Syafi'i. Imam Al-Buwaiti santrinya 1 kali. Waqala dan berkata Al-Husain sopo Imam Husain Al-Garabisi. Rahimah semoga merahmati hu ing Al-Husain. Allahu sopo Allah Ta'ala halimah haluhur sopo Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Husain? Bittu ma'asyafi'i, bittu bermalam, menginap, bermalam. Sopo saya ma'asyafi'i beserta Imam Syafi'i. Ghairu marrotin ing tidak 1 kali. Saya bermalam tidak bersama Imam Syafi'i tidak 1 kali, artinya sering. Fakana dan maka ada sopo Imam Syafi'i, katanya Imam Husain. Yusolli sholat sopo Imam Syafi'i nahwan ing perumpamaan min sulusil laili daripada sepertiga malam. Kemudian famaro aituhu maka tidak melihat sopo saya. Famaro aituhu tidak melihat sopo saya hu ing Imam Syafi'i yazidu menambahi sopo Imam Syafi'i. Ini ceritanya Imam Husain tentang Imam Syafi'i. Menambahi ala khamsina ayatan atas 50 ayatan apanya? Ayatnya. Saya tidak melihat Imam Syafi'i membaca ayat lebih daripada 50. Jadi sholat selama 1/3 malam. Mungkin hampir 3 jam lah. Kalau malam itu setelah Isya sampai subuh, maka jam 7 sampai jam 10 itu 1/3 pertama, 10 sampai jam 1 1/3 kedua, jam 1 sampai subuh itu 1/3 ketiga. Maka dari jam 7 sampai atau dari jam 1 lah, dari jam 1 sampai subuh beliau sholat terus. Tapi saya tidak melihat beliau dari jam 1 sampai subuh itu membaca lebih daripada 50 ayat sedikit yang dia baca. Kemudian faidah aksar apabila memperbanyak Imam Syafi'i fami'atun. Maka 100. Ya, la yamurru tidak lewat, tidak membaca sapa Imam Syafi'i ala ayatin atas 1 ayat. Ala ayati rahmatin atas ayat 1 ayat rahmat illa sa'ala kecuali meminta sapa Imam Syafi'i Allah ing Allah Ta'ala halimah halur sapa Allah binafsihi untuk dirinya sendiri wali jami'il mu'minina dan untuk semua orang mukmin. Wala bi ayatin dan wala yamurru. Wala bi ayatin dan juga tidak lewat, tidak membaca sebuah ayat. Ayati adabin satu ayat siksaan wala bi ayati adabin sebuah ayat siksaan illa ta'awwada kecuali berta'awud sapa Imam Syafi'i minha berlindung sapa Imam Syafi'i minha daripada ayat adab ini. Wasa'ala dan berdoa meminta kepada Allah ing Allah sapa Imam Syafi'i ta'ala ahli mahalur sapa Allah an-najata ing lolos ing selamat di nafsi untuk dirinya wali jami'il mu'minina dan untuk orang-orang semua orang beriman. Sudah, ini setiap Imam Syafi'i membaca 1 ayat beliau itu baca pelan-pelan, dia renungi kalau ayat baik meminta kebaikan untuk dirinya untuk orang beriman. Kalau siksaan maka meminta keselamatan dari siksaan tersebut untuk dirinya dan untuk orang-orang. Waktu suruhu ala hamsina ayatin. Adapun meringkasnya Imam Syafi'i, utawi meringkasnya Imam Syafi'i ala khamsina ayatin atas 50 ayat. Kenapa Imam Syafi'i selama 3 jam, 4 jam cuma membaca 50 ayat? Ya dulu, itu menunjukkan opo iktisaruhu ala tabahurihi atas mendalamnya Imam Syafi'i
fi asroril Quran, di dalam rahasia-rahasia Al-Quran. 3 jam, 4 jam, cuma 50 ayat. Nah, direnungi, didalami. Ini menunjukkan kealimannya Imam Syafi'i. Waqala, berkata Syafi'i sapa Imam Syafi'i, masyabak tu tidak kenyang sapa ingsun mut sita asrota sanatan. Masyabak tu tidak kenyang sapa saya mud dan mundu mut sita asrota mabni fata mut sita asrota semenjak 16 sanatan apanya tahunnya tabis. Li'annahu karena sesungguhnya kenyang, saya tidak pernah kenyang sejak umur 16 tahun. Li'annahu karena sesungguhnya kenyang. Yuskilu itu memberatkan opo kenyang, al-badana ing badan, memberatkan pada badan. Wa yuksi dan mengeraskan opo kenyang al-qalba ing hati, orang yang kenyang keras hatinya. Wa yuzilu dan menghilangkan opo kenyang al-fatonata ing kecerdasan, menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibu dan menarik opo kenyang an-nauma ing tidur, suka tidur. Wa yudhaifu dan melemahkan opo kenyang sohibahu ing pemiliknya kenyang, orang yang kenyang, anil ibadati melemahkan daripada ibadah. Wa qala dan berkata sopo Imam Syafi'i, wa qala berkata sopo Imam Syafi'i, kalau lihat di sini Imam Syafi'i, mahalaftu tidak bersumpah sopo ingsun billahi atas nama Allah Ta'ala halimah haluhur sopo Allah Ta'ala. Ini kedudukannya jadi hal, jumlah ini fi'il, ini fa'ilnya adalah Allah Ta'ala sopo Allah halimah haluhur sopo Allah. La sodikon, saya tidak bersumpah, la sodikon baik saya benar, wala kadziban, dan saya juga tidak bersumpah, dan juga meskipun apalagi dusta, yang benar saja, jujur saja beliau tidak bersumpah. Qala berkata, ini yang saya masih bingung di sini. Qala ini kembali kepada siapa? Kalau kembali kepada Imam Syafi'i tidak cocok ini. Kenapa? Karena ini menceritakan Imam Syafi'i. Qala berkata, kalau saya kembalikan kepada santrinya Al-Buaiti atau Imam Robi. Nah, begitu. Qala berkata, wasu'ila dan ditanya sopo Imam Syafi'i an mas'alatin, tentang sebuah permasalahan. Fasakata kemudian diam sopo Imam Syafi'i. Fakila maka ditanyakan kepada Imam Syafi'i, ala tujibu, hendaklah apakah engkau tidak mau menjawab wahai guru? Faqala menjawab sopo Imam Syafi'i, hatta a'lama, hingga tahu sopo saya tidak akan menjawab hingga saya tahu annal fadla, bahwasanya yang lebih utama, bahwasanya keutamaan fi sukuti di dalam diamku, au fil jawabi atau di dalam menjawab. Jadi menjawabnya itu bukan karena tahu jawabannya, tapi efek sampingnya, apa yang akan terjadi. Kebaikan apa yang akan saya dapat kalau saya menjawab atau saya diam. Waqala berkata Ahmad bin Yahya sapa Imam Ahmad bin Yahya, kharaja keluar Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i yauman pada satu hari, minas sukil qanadili, daripada pasar. Ya. Fatabi'na, kemudian mengikuti sopo kami Ahmad bin Yahya hu ing Imam Syafi'i. Faida mau tiba-tiba tumadaan rajulun yasifuhu ala rajulin min ahlil ilmi. Tiba-tiba ada di pasar itu ada seorang laki-laki yang menjelek-jelekkan ala rajulin terhadap laki-laki lain min ahlil ilmi, yang mana laki-laki lain ini adalah seorang ahli ilmu. Faltafata maka menoleh sapa Imam Syafi'i ilaina, pada kami. Imam Syafi'i menolehnya bukan pada dia tapi pada santrinya, pada Ahmad bin Yahya ini. Faqala kemudian berkata sapa Imam Syafi'i, nazzahu, sucikanlah asma'akum ing telinga kalian, anistima'il khana, daripada mendengarkan perkara yang khianat. Khana al-fakhshu minal kalam, sesuatu yang mengkhianati, yaitu perkataan-perkataan buruk. Kama tanazzahuna, sebagaimana kalian menyucikan alsinatakum ing lisan-lisan kalian, ala nutki anin nutki, daripada mengucapkan bihi dengan perkataan-perkataan yang jelek, yaitu perkataan-perkataan yang buruk. Fa'inal mustami'ah, karena sesungguhnya orang yang mendengar, syarikun itu berkontribusi,
syarikul qaili itu kontribusi dengan orang yang berkata. Orang yang mendengar itu sama dengan orang yang berkata. Maka ketika Anda mendengarkan video ini, maka sama dengan Anda membaca kitab ini. Wa inna safiha, dan sesungguhnya orang yang bodoh, layang duro iku, sungguh akan melihat sopo syafih, orang yang jelek, orang yang buruk, ila akhbasi sayin, pada paling buruknya sesuatu, fi wi'aihi, di dalam pemikiran, di dalam pikirannya, fayahrisu, maka ingin sekali lupa ya, sopo syafih, ayafruwahu, untuk menyelesaikan sopo syafih ing akhbasi sayin fi wi'aihi, itu fi awiyatikum, di dalam pikiran kalian. Dia juga ingin membuat kalian menirunya gitu. Walau ruddat kalimatus syafihi, walau ruddat, seandainya ditolak kalimatus syafihi, apa perkataannya orang yang bodoh, orang yang bego tadi itu, orang yang selalu mencari keburukan, yang memprovokasi orang lain ya. La sa'ida, maka akan sukses, akan beruntung, rodiha, orang yang menolak keburukannya Syafi'i ini. Di sini ya, ala rojulin min ahlil ilmi, menjelek-jelekan orang yang ahli ilmu, bukan orang-orang yang ahli berbuat yang buruk-buruk ya. Kama yasko, sebagaimana celaka, biha, dengan kalimatnya orang bodoh tadi itu, qailuha, sopo orang yang mengatakan. Jadi orang yang menolak itu mendapatkan keberuntungan sebagaimana orang yang celaka ketika orang yang mengatakan itu tersebut. Waqalan, berkata Syafi'i, sopo Imam Syafi'i, katabah, menulis surat, hakimun, sopo orang bijak, seorang hakim, ila hakimin, pada hakim yang lain, orang bijak yang lain, yaqulu, berkata sopo hakim yang pertama, qad utita ilman, berkata kepada orang bijak yang kedua, qad utita, telah diberi sopoka engkau ilman ing ilmu, fala tadnasu, maka jangan kamu nodai ilmaka ing ilmu kamu, bidul matid dunubi, dengan kegelapan dosa-dosa yang diserupakan dengan kegelapan, bidunubi kadul mati, bidul matid dunub, fatabqa, maka tetap kamu, kemudian kamu tersisa, fidul mati, di dalam kegelapan, yauma yas'a, di hari yas'a, berjalan, ahlul ilmi, sopo ahli ilmu, binuri ilmihim, dengan cahaya keilmuannya. Jangan kau nodai ilmumu dengan dosa. Wa amma zuhduhu, adapun kezuhudannya Imam Syafi'i, faqad qala, maka telah berkata, rahimah, semoga merahmatihi, hu ing Imam Syafi'i, Allah, sopo Allah. Dari mana kita menilai kezuhudannya? Mankola, barang siapa berkata, innahu, sesungguhnya dirinya, jamaah, mengumpulkan sopoman, baina hubbid dunya, di antara mengumpulkan antara mencintai dunia, wa baina hubbi akhaliqiha, dan di antara mencintai penciptanya dunia, faqad kadziba, maka orang yang berkata tadi tersebut, kadiba, telah berdusta, mengumpulkan cinta dunia dan mencintai pemilik dunia. Maka dia telah berdusta. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, wasakotoh. Nah, sudah selesai tadi itu. Kemudian ini perkataannya nukil dari kalimat. Sekarang ahwalnya, bagaimana kita mengetahui kezuhudan Imam Syafi'i daripada keadaannya, ceritanya, kisah-kisahnya bagaimana. Wasakotoh, dan jatuh, sautuhu, apa tongkatnya Imam Syafi'i, min yadihi, daripada tangannya Imam Syafi'i, farofa'a, sapu, min yadihi, daripada tangannya Imam Syafi'i, farofa'a, maka mengangkat, hu ing saut tadi itu, ilaihi, untuk Imam Syafi'i, insanun, seseorang. Sapunya jatuh, diambil oleh orang lain, dikasihkan ke Imam Syafi'i, fa'ato, maka memberikan sapa Imam Syafi'i, hu ing insan tadi itu, jazaan, ing balasan, alaihi, atas perbuatannya itu, mengambilkan sapu tadi itu, berapa? Khamsina dinaron, ing kelawan 50 dinaron, apanya? Dinarnya.
Wa sakha'us Syafi'i, adapun kedermawanannya Imam Syafi'i, ashharu itu lebih jelas, lebih terang, minas syamsi, daripada matahari siang bolong. Wa yadullu, dan menunjukkan ala khaufi, atas rasa takutnya Imam Syafi'i minallahi, kepada Allah. Min bermakna ilah. Wastighali hammihi, dan sibuknya pemikirannya Imam Syafi'i bil akhirati, dengan akhirat. Dari mana kita mengetahui itu? Maruwiya apa sesuatu ruwiya yang diriwayatkan anhu, daripada Imam Syafi'i, annahu bahwasanya Imam Syafi'i sami'a, mendengar sapa Imam Syafi'i Sufyan bin Uyainah, ing Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya beliau. Sufyan bin Uyainah menyampaikan, Imam Syafi'i mendengar beliau menyampaikan, yurwi, meriwayatkan sapa Imam Sufyan, hadisan ing hadis, minar raqaiki, daripada keadaan-keadaan hari kiamat di neraka, ya. Fawasya, maka pingsan, ala Syafi'i, atas Imam Syafi'i, maka ditutupi, artinya ditutupi, ya gelap, ya arti pingsan bahasa Indonesia, pingsan. Pagilah, maka dikatakan lahu padanya, direspon, dikomentari oleh orang pada Imam Syafi'i, qad mata, mati. Faqala, maka berkata sapa Imam Sufyan, in mata faqad mata afdalu ahli zamanihi, in mata, apabila mati sapa Imam Syafi'i, faqad mata, maka telah mati, afdalu ahli zamanihi, sapa paling utamanya zamannya, di masanya, orang yang paling utama berarti yang meninggal kalau memang mati. Wa qara'a, dan membaca sapa, tapi tidak mati tapi pingsan. Wa qara'a, dan membaca ba'duhum sapa sebagian ulama, hada yaumul la yantikun, ing ayat ada yaumul la yantikun, hada utawi ini, yaumul la yantikun, itulah hari la yantikun, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbicara. Al-mursalati, teruskanlah engkau, al-mursalati, ing surat al-mursalat atau al-ayatah. Faru'iyah, maka dilihat, Asy-Syafi'i, sapa Imam Syafi'i, wa qad taghayyara, mendengar ayat ini, sebagian ulama baca ayat ini, Imam Syafi'i mendengar itu, wa qad taghayyara launuhu, telah berubah, launuhu, wajahnya Imam Syafi'i, wajah kulitnya Imam Syafi'i, waqsya'arra, dan terkelupas, jilduhu, apa kulitnya, waqtaraba, dan bergetar, ittiraban, dengan getaran, syadidan, yang sangat, wa kharra, dan tersungkur sapa Imam Syafi'i, maghsyian, hale pingsan, alaihi, atasnya. Falamma afaqa, ketika mendengar ayat ini, Imam Syafi'i langsung berubah warnanya, kulitnya, kemudian kulitnya terkelupas, lalu pingsan, bergetar lalu pingsan. Mendengar ayat itu seperti reaksinya Imam Syafi'i. Falamma afaqa, ketika sadar sapa Imam Syafi'i, ja'ala yaqul, tiba-tiba mengatakan sapa Imam Syafi'i, a'udzubika min maghamil kadibina, saya berlindung kepadamu ya Allah, min maghamil kadibin, daripada kedudukannya, dari tempat-tempatnya orang yang berdusta, wa iradil ghafilin, dan berpalingnya orang-orang yang lalai kepadamu. Allahumma, wahai Tuhanku, laka, kepadamu, khodo'at, tunduk, qulubul arifina, opo hatinya biro-biro orang yang makrifat, wadallat, dan menghinakan diri dan merendah, lihaibatika, pada keagunganmu, al-mustaquna, merendah, siapa yang merendah, al-mustaquna, sapa orang-orang yang rindu kepadamu. Allahumma, wahai Tuhanku, hab, anugerahkanlah, kurniakanlah, li, untukku, judaka ing kedermawananmu, kebaikanmu ya Allah, wa adilni, dan lindungilah aku, berilah aku perlindungan, bisitrika, dengan tiraimu, dengan penutupmu, wa ini, dan tolonglah aku ya Allah, wa'fu anni an taksiri, dan maafkanlah atas kelalaianku, kekuranganku, bikaromi wajhika, dengan kebaikan dirimu. Wa amma kaunuhu aliman, adapun keberadaannya, adanya Imam Syafi'i, aliman, iku orang yang alim, bi asroril qulubi, dengan rahasia-rahasia hati.
Fayadullu maka menunjukkan alaihi terhadap kaunuhu aliman bi asroril qulub, annahu bahwasannya Imam Syafi'i suila ditanya sapa Imam Syafi'i anir riya'i tentang riya. Imam Syafi'i ditanya tentang riya. Faqala maka berkata sapa Imam Syafi'i alal badihati secara spontanitas. Riya utawi riya ing lafat riya utawi riya fitnatun. Fitnatun itu fitnah. Riya adalah fitnah. Aqada mengikat ing riya al hawa apa hawa nafsu. Bikhiyali absari qulubil ulama. Bikhiyali dengan hayalan penglihatan hatinya para ulama. Fanadaru maka melihat sebuah ulama ilaiha pada fitnah bisu ikhtiari nufus dengan jeleknya pemilihan jiwa. Fa'ahbatos maka menggugurkan apa riya a'malahum ing peramalan-amalannya ulama. Jadi kalau riya orang amalannya gugur. Wa qala lan berkata sapa Imam Syafi'i ida anta khifta ala nafsikal ujbah. Ida anta khifta ida apabila anta engkau utawi kamu khifta ikut takut sapa engkau ala nafsika atas dirimu al ujubah takut ing al ujubah ing ujub fandur maka lihatlah engkau ridoman maka lihatlah ridoman pada ridonya siapa. Tatlubu mencari sapa kamu. Kalau kamu takut ujub maka kamu lihat ridonya siapa yang kamu cari. Wa fi ayyi naimin dan di dalam di mana nikmat yang mana targhabu yang kamu ingini. Wa min ayyi iqabin dan dari siksaan yang mana tahrubu lari kamu lari-lari dari siksaannya siapa. Wa ayu afiatin dan dari nikmat yang mana kesehatan yang mana tasku yang kau syukuri. Wa fi ayi balain dan di bala yang mana tadkuru yang kamu ingat. Kalau ada ujub maka ingatlah perkara-perkara ini. Ridhonya siapa, nikmat apa, siksaannya siapa, kesehatan yang kamu syukuri itu yang mana, bala seperti apa yang kamu ingat. Wa yadullu ala annahu, wa yadullu dan menunjukkan ala annahu bahwasannya atas bahwasannya Imam Syafi'i ar-radah menginginkan sapa Imam Syafi'i bil fikhi dengan ilmu fikihnya wal munadharata wal munadharati dan diskusi perdebatan diskusi menunjukkan bahwasannya beliau dengan ilmu fikihnya dan dengan diskusinya itu menginginkan ridhonya Allah. Annahu bahwasannya Imam Syafi'i qala berkata sapa Imam Syafi'i wadattu annan nasa yantafi'una bihadal ilmi. Wadattu saya ingin sekali mawaddah warahmah. Wadattu saya ingin sekali, sangat ingin berarti. Wadattu saya sangat ingin annan nasa bahwasanya manusia yantafi'una mengambil manfaat sapa manusia bihadal ilmi dengan inilah ilmu. Wa manusiba dan tidak disandarkan apa hadal ilmu ilayyah padaku, tidak usah disandarkan padaku minhu daripada ilmu syai'un sopo sesuatu. Wa manusiba ilayya minhu syai'un wa manusiba dan tidak disandarkan ilayya padaku minhu daripada ilmu syai'un apa sesuatu. Hada utawi ini dari perkataan yang sangat simpel ini saya ingin orang mengambil manfaat dari saya semua, tapi tidak usahlah orang mengatakan kalau bahwasanya orang itu dapat dari saya. Dari kata-kata yang sangat simpel ini kita bisa menilai bahwasanya beliau ini sangat menginginkan ridhonya Allah. Wahada utawi ini qati'un itu pasti jelas fi annahu di dalam bahwasanya lam yurid tidak ingin sapa Imam Syafi'i bihi kelawan ilmu fikih dan perdebatan itu syaitan ing bahan pembicaraan, tidak usah untuk dijadikan bahan pembicaraan orang, tidak ingin terkenal, tidak mau dilihat begitu, bukan untuk dilihat. Finnasi di dalam manusia wa mata'il ghururi dan wa mata'al ghurur dan dunia, perhiasan-perhiasan al-ghurur yang menipu. Beliau murni karena Allah, bukan untuk supaya dibilang dan bukan untuk kedudukan atau harta. Waqala dan berkata sapa Imam Syafi'i ma nadartu ahadan qattu fa ahbabtu ayyukhti'ah. Tidaklah saya berdebat, berdiskusi dengan ahadan dengan seseorang.
ahadan ing seseorang, manadortu tidaklah berdiskusi sopo saya ahadan ing seseorang, qattu hale saja. Fahbabtu kemudian saya senang ayyuhti'a ing hendak salah sopo ahad. Saya berdebat dengan seseorang, berdiskusi dengan seseorang, kemudian saya ingin orang itu salah dalam berbicara. Tidak, saya tidak ingin itu. Wa ma kalamtu dan tidaklah saya berinteraksi dengan ahad dan dengan seseorang. Qattu hale juga illa ahbabtu kecuali saya senang ayyufaqa ing hendak diberi taufik wa yusaddada dan diberi kebenaran wa yu'ana dan diberi pertolongan wa yakunu alaihi dan ada alaihi bagi ahad siapa yang saya ajak berdiskusi, semoga riayatun opo pertolongan perlindungan minallahi daripada Allah wa hifdun dan perlindungan, riayatun pertolongan wa hifdun dan perlindungan penjagaan. Wa ma kalamtu ahadan dan tidaklah saya berdiskusi ke ahadan dengan seseorang qatu hale juga illa wa ana hanya saja wa ana hale utawi saya uridu ingin sopo saya ayubayina kecuali saya tidaklah berdiskusi dengan seseorang kecuali saya ingin orang tersebut kecuali saya ingin menjelaskan atau memberikan penjelasan Allahu sopo Allah al-haqqo ing kebenaran ala lisanihi atas lisannya dia au ala lisani atau lisanku. Saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya ingin menginginkan Allah menjelaskan kebenaran baik melewati lisanku atau melewati lisannya dia, katanya Imam Syafi'i. Waqala dan berkata sopo Ahmad bin Ibnu Hanbal, sopo Imam Ahmad bin Hanbal, ma itu tidaklah saya solatan ing satu solat mut arba'ina sana semenjak 40 sanatan apanya tahunnya illa wa ana hanya saja wa ana kecuali ana utawi saya ad'u berdoa sopo saya li Syafi'i untuk Imam Syafi'i. Amal Imam Malik adapun Imam Malik rahimah semoga merahmati hu ing Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam fa innahu sesungguhnya Imam Malik karena ada sopo Imam Malik mutahallian menempati atau apa ya menempati berhias bihadihil hisoli mutahalian berhias berhias bihadihil hisoli dengan inilah sifat al-khamsi yang 5 wa yadullu dan menunjukkan alaihi atas bersifatnya Imam Malik dengan 5 perkara ini annahu bahwasanya Imam Malik suila ditanya sapa Imam Malik mataqulu ya Malik mataqulu ma ing apa taqulu mengucapkan sapa engkau ya Maliku wahai Imam Malik fi talabil ilmi di dalam permasalahan orang yang mencari ilmu. Qala menjawab sapa Imam Malik ha ing lafat talabul ilmi hasanun jamil bagus indah walakin akan tetapi lihat undur katanya Imam Malik alladhi ing perkara yalzamu yang menetapi opo alladhi ka ing kamu min hina tasbahu dari ketika masuk pagi kamu ilahina tamsi sampai sore falzamhu maka tetapilah tekunilah kamu pagi ngapain belajar apa ya sudah tekunilah sampai sore. Pokoknya berkata Syafi'i jadi belajar itu butuh ketekunan memang butuh pengulangan diulang. Pokoknya dan berkata Syafi'i Imam Syafi'i rahimah semoga merahmati Allah Imam Syafi'i Allah Ra'aitu saya melihat saya annahu bahwasanya Imam Malik. Ini komentarnya Imam Syafi'i tentang Imam Malik. Annahu bahwasanya Imam Malik suila ditanya Imam Malik an arba'ina tentang 40 mas'alatan apanya permasalahan. Faqala maka menjawab Imam Malik fisnataini wasalasina di dalam 32 2 dan 30 minha daripada 40 la adri saya tidak tahu katanya Imam Malik. Imam Malik ditanya 40 perkara jawabannya 32 beliau tidak tahu. Zuhduhu
wa wara'ahu wa wara'uhu. Nah, adapun kezuhudannya Imam Malik wa wara'uhu dan kewaraannya Imam Malik asyharu itu lebih jelas, lebih terkenal min ayyudkaro daripada ayyudkaro hendak disebutkan. Amma Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah radhiyallahu semoga merahmati meridhai Allah subhanahu anhu pada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Bashir, kadzalika mengko iku koyo seperti Imam Malik ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Imam Abu Hanifah karena ada sapa Imam Abu Hanifah Yahya fakadzalika sebagaimana Imam Syafi'i annahu kana Yahya menghidupkan sapa Imam Abu Hanifah nisfal laili ing seperti ing separuh malam fa asyarah kemudian berisyarat ilaihi kepada Imam Abu Hanifah insanun sapa manusia bi anna hadzal ladzi yahya kullal lail, ada orang berisyarah bahwasanya Imam Abu Hanifah itu bi anna hadzal ladzi yahya kullal lail yuhyi kullal lail kana yuhyi ruya annahu sallallahu annahu Abu Hanifah karena ada Abu Hanifah yuhyi menghidupkan sapa Imam Abu Hanifah nisfal laili ing separuh malam fa asyara maka berisyarat ilahi pada Imam Abu Hanifah insanun sapa manusia bi anna bahwasannya hada ini Imam Abu Hanifah maksudnya orang insan ini alladzi yuhyi kullal laili, inilah orang yang menghidupkan semua malam, bukan separuh malam tapi sepanjang malam mulai dari awal sampai akhir. Karena ada isyarat seperti ini dari orang insan ini, falam yazal maka tidak berubah, artinya terus menerus. Ba'da dalika setelah ada isyarat daripada insan tersebut, yuhyi menghidupkan sapa Imam Abu Hanifah al-laila ing malam kullahu, iyo seluruhnya. Karena ada isyarat seperti ini, yang awalnya cuma separuh malam, beliau mulai awal sampai akhir terus sholat, terus beribadah. Waqala dan berkata sapa Imam Abu Hanifah ana astahyi saya ana utawi saya astahyi iku malu sapa saya minallahi kepada Allah. Ilallah min bermakna ilah, astahyi ilallah minallah, bacaannya mina tapi bermakna ilah. An usofa saya malu kepada ana utawi saya astahyi iku malu sapa saya an usofa hendak disifati sopo saya bima dengan sesuatu laisa yang tidak ada opo mafia di dalamku. Saya malu disebutkan sesuatu yang dipuji-puji dengan sesuatu yang tidak saya lakukan, makanya saya melanjutkan full malamnya. Maka dalika begitu juga sebagaimana Imam Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal wa Sufyan bin Tsauri zuhduhuma utawi kezuhudannya Imam Ahmad dan Imam Sufyan wa wara'uhuma dan wara'nya Imam Ahmad dan Imam Sufyan al-dhaharu itu lebih jelas min ayyudkaro daripada hendak disampaikan karena banyak sekali sirah-sirah sejarah-sejarahnya, kisah-kisahnya. Wasayati dan akan datang fi asna'il kitabi di dalam pertengahan kitab minal hikayati daripada kisah-kisah mereka ulama-ulama yang ini nanti akan dijelaskan di pertengahan-pertengahan kitab. Kezuhudannya, kewaraannya, bagaimana sepak terjangnya mereka di dunia. Ma yadullu ma ing sesuatu. Opo sesuatu. Wasayati ma opo sesuatu ya dulu menunjukkan opo ma ala dalika atas kesuhudan dan kewaraan mereka ini. Fandur maka lihatlah al-ana yang dalam sekarang ilal ladina pada orang-orang yuda'auna yang mengaku-ngaku sopo alladina ala kida'aing mengikuti biha ulai dengan mereka. Sekarang lihatlah pada orang-orang yang mengaku ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Apa yang dilihat? Asodaku, apakah benar sopo man alladina yuda'auna? Yadda'una idda'a yadda'una kalau yuda'auna Jepang. Yadda'una mengaku-ngaku ya. Asodaku fi da'wahum amla, apakah benar sopo alladina yadda'una fi da'wahum di dalam pengakuan mereka amla atau tidak. Ngaku untuk ikut imam ini. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nanti selanjutnya adalah faslun fima ya'udduhul amah minal ulumil mahmudah. Pasal yang menjelaskan daripada ilmu yang dianggap oleh kebanyakan orang daripada ilmu yang terpuji. Walaysa minha, tapi sebenarnya tidak. Orang menganggap
itu adalah ilmu yang terpuji. Pada hakikatnya tidak. Nanti di video selanjutnya, insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.